Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil musaffa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cinta. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan penerang dan bulan yang bercahaya. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada sang surya yang menyari kelamnya hati manusia, dan sang purnama penerang gelapnya jiwa manusia, yakni Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, umat muslim memiliki peranan penting dalam merancang peradaban Islam di masa depan. Karena saat ini zaman semakin berkembang pesat hingga muncul era yang dinamakan era digitalisasi. Di era digitalisasi, umat muslim dihadapi dengan segala maraknya teknologi. Lalu, bagaimana umat muslim untuk menghadapi teknologi di era digitalisasi? Maka dari itu, perkenankanlah saya, Muhammad Helmi Fauzan Kamil, untuk menyampaikan sekilas pidato yang bertajuk Kontribusi Muslim sebagai penentu peradaban Islam di era digitalisasi. Hadirin yang berbahagia, era digital dapat kita interpretasikan sebagai zaman yang mengalami perkembangan pesat. Era digital juga mengarah kepada bentuk-bentuk digital yang hampir semua hal menggunakan mesin teknologi, mulai dari pekerjaan, pembelajaran, hingga berkomunikasi. Di era digital, banyak tenaga manusia yang digantikan dengan mesin. Bahkan muncul aplikasi yang dapat menggantikan kinerja otak manusia yang kian disebut dengan artificial intelligence, yang merupakan aplikasi kecerdasan buatan dengan cepat menjawab solusi dari masalah yang kita miliki. Kondisi seperti ini terjadi akibat ulah manusia yang selalu meminta segala hal secara efisien dan praktis, sehingga menjadi tantangan bagi pemuda Indonesia, khususnya umat muslim saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap zaman memiliki tantangan tersendiri. Jika di zaman jahiliyah, umat muslim memiliki tantangan untuk memberantas orang kafir yang berkhianat terhadap agama Islam, maka di era digital saat ini, tantangan terbesar umat muslim untuk mengembangkan koneksi spiritual di dunia maya adalah penggunaan teknologi. Untuk merealisasikan peradaban Islam yang gemilang, maka umat muslim diharapkan untuk dapat memanfaatkan platform digital seperti media sosial guna untuk berkomunikasi, menyebarkan pemahaman agama, hingga toleransi antar umat beragama. Dalam menghadapi gelombang digital, umat muslim harus menyadari bahwa merealisasikan peradaban Islam bukan tentang menolak teknologi, tetapi tentang memanfaatkan teknologi secara bijak dan sejalur dengan nilai-nilai agama. Sebagai umat muslim, kita harus menyadari
bahwa kita harus menyeimbangkan pengetahuan agama dan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi. Jangan sampai kita terjerumus kepada pengetahuan yang negatif sehingga dapat merusak masa depan kita. Sebagaimana firman Allah yang melarang kita untuk mengetahui pengetahuan yang belum kita ketahui keilmuannya, yakni yang termuat dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'adha kullu ulaika kana anhu maf'ula. Artinya, dan janganlah kamu menggeluti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada revolusi 5.0 saat ini, eksistensi umat muslim diyakini akan berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam di era digital saat ini. Umat muslim hidup dengan adanya teknologi. Hal inilah yang membuat umat muslim memiliki banyak ide untuk memanfaatkan teknologi di era digital saat ini. Lalu, apa tindakan mereka untuk berkontribusi dengan teknologi? Yaitu dengan menghadirkan konten-konten yang menginspirasi dan memberi edukasi kepada semua orang, sehingga dapat membangun citra yang positif dan membentuk narasi di dunia maya. Contohnya, menyebarkan pemahaman agama dengan cara berdakwah secara online di platform media sosial yang memberi edukasi tentang berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, barang siapa yang membimbing kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami cinta, oleh karena itu umat muslim harus menyadari perannya tersebut, dan kita harus bangkit sampai menyadari bahwa kita adalah kunci keberhasilan untuk menuju kemenangan peradaban Islam di era digital saat ini. Sudah saatnya kita bangkit untuk memahami jati diri dan peran pentingnya dalam menjaga agama Islam dan kebangkitan Islam. Hadirin, demikianlah sekafur sirih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.